Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyajikan sebuah tema yang sangat menarik tentang merawat sanad di tengah tantangan dakwah digital dan AI, dengan tujuan mengajak generasi muda atau Gen Z untuk tetap menjaga sanad dan adab dalam berdakwah di era digital. Saudaraku, di era digital ini, semua orang bisa berdakwah. Semua bisa membuat video, bisa menulis ceramah, bahkan kini AI bisa membuat naskah khutbah Jumat dalam hitungan detik. Tapi pertanyaannya adalah, apakah semua dakwah itu bersumber dari sanad yang jelas? Apakah semua konten lahir dari bimbingan guru dan niat yang lurus? Kali ini kita akan kupas semuanya, bahwa saudaraku, dalam Islam sanad bukan hanya sekedar istilah. Sanad adalah sebuah rantai ilmu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang turun ke para sahabat, turun ke para tabi'in, turun ke para ulama, sampai hingga guru-guru kita hari ini. Sanad adalah bukti bahwa ilmu tidak hanya diwariskan lewat kata, tidak hanya diwariskan lewat tulisan, lewat teks yang ansyih, lewat sebuah video, tidak hanya lewat gadget, komputer atau alat digital modern lainnya. Tapi sanad juga harus sangat memperhatikan antara hati dan akhlak. Al-Imam Ibnul Mubarak, seorang ulama besar di awal abad kedua, dari 118 sampai 180-an Hijriyah. Beliau merupakan generasi tabi'in, seorang muhaddis, faqih, zahid, asketis, dan seorang mujahid, salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah awal Islam. Mengungkapkan bahwa al-isnadu minad din, walaula al-isnadu laqala man syaa ma syaa. Sanad adalah bagian dari agama. Tanpa sanad, niscaya siapapun bisa berkata sesuka hatinya. Al-Imam Ibnul Mubarak mengajarkan bahwa kredibilitas dan sanad ilmu adalah pondasi utama dalam menyebarkan ajaran Islam. Di era digital sekarang ini, pesan beliau itu sungguh seolah hidup kembali. Karena tanpa sanad, ilmu bisa kehilangan roh. Yang tersisa hanyalah informasi, bukan menjadi hikmah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-ulama warathatul anbiya", bahwa ulama adalah pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan harta, tapi ilmu. Dan ilmu itu tidak bisa diwariskan lewat mesin, lewat gadget, ansih mutlak murni nggak bisa. Tapi ilmu itu diwariskan lewat hubungan, alaqah, antara murid dan guru, antara hati dan hati. Sekarang kita hidup di masa di mana kebenaran dan kebohongan berdampingan. Bahkan di layar yang sama, di frame yang sama. Hari ini kita saksikan bahwa viewer di setiap platform digital dan penikmat sajian isu keagamaan semakin menarik untuk dihidangkan generasi Z, di mana konsumsi itu adalah sebagai konsumsi rohani mereka di tengah hausnya spirit dan emosional. Tanpa mereka sadari bahwa agama ini lahir dari wahyu samawi, bukan sekedar menyiram jiwa yang layu.
Kita bisa menemukan ayat suci di samping ujaran kebencian. Kita bisa membaca hadis di samping fitnah dan hoaks yang bertebaran. Inilah tantangan dakwah digital. Ketika siapapun bisa bicara, tapi tidak semua belajar. Tanpa bimbingan sanad dan adab, dakwah bisa berubah menjadi sebuah perdebatan di mana kita katakan hanyalah debat kusir tanpa arah yang jelas, tanpa mempertahankan kebenaran yang hakikat. Dan kebenaran menjadi sebuah konten semata. Padahal teknologi hanyalah sebuah alat, sebuah wasilah. AI hanyalah sebuah sarana. Yang memegang kendali tetap manusia, dan yang menjaga niat adalah adab. Ilmu tanpa adab seperti api tanpa kembali. Teknologi boleh maju, tapi adab harus jadi pondasi. Kita bisa belajar dari sebuah situs besar di Nusantara ini, yakni NU Online. NU Online selama 2 dekade menemani pemirsanya, menemani para pembacanya, menikmati informasi-informasi dakwah di dunia maya dengan cara yang santun dan beradab. Santun, beradab, dan bersanad. Ini yang menjadi nilai pokoknya. Bahwa mereka membuktikan dunia digital bukan sebuah ancaman, tapi ladang dakwah yang subur jika dijalankan dengan ilmu dan niat yang benar. Sekarang giliran kita, generasi Z, generasi muda, untuk meneruskan sebuah mata rantai ini. Gunakan gadget, gunakan alat modern. Gunakan gadget, gunakan alat modern sebagai instrumen untuk mengisi ceramah-ceramah berbasis keagamaan yang bersanad. Gunakan AI bukan untuk meniru isi ceramah orang lain, tapi untuk memperkuat pesan dakwah yang bersumber dari sanad yang jelas. Mari jadikan semangat baru. Mari jadikan ilmu ini semakin luas, menyebar ke seluruh pelosok negeri ini, bahkan seluruh pelosok dunia. Sebarkanlah ilmu, bukan caci maki. Saudaraku, di tengah laju teknologi yang cepat, jangan lepaskan peganganmu pada sanad. Karena sanad adalah ruh, adab adalah penuntun, dan teknologi hanyalah alat bantu. Mari rawat sanad, jaga adab, dan tundukkan teknologi untuk dakwah yang menyejukkan. Semoga Allah menjadikan kita bagian dari mata rantai ilmu yang tak pernah putus ila yaumil qiyamah. Dari mulai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.